Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Aristawidia, NPM 19410037, kelas 3C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi analisis wacana kritis menurut Halliday. Analisis wacana kritis adalah analisis bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan paradigma bahasa kritis. Analisis wacana kritis sering dipandang sebagai oposisi analisis wacana deskriptif yang memandang wacana sebagai fenomena teks bahasa semata-mata. Analisis wacana kritis memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Hasilnya bukan untuk memperoleh gambaran dari aspek kebahasaan, melainkan menghubungkannya dengan konteks. Analisis wacana kritis berkembang dalam tradisi linguistik mazhab Eropa kontinental. Pusat-pusat perkembangannya antara lain di Perancis, Inggris, Belanda, Jerman, Austria, dan Australia. Berikut beberapa nama dapat disebut sebagai pengembang bidang kajian itu, antara lain Verkloek, Van Dijk, Kress, dan Wodak. Berikut pemaparan pengaruh pandangan Halliday terhadap analisis wacana kritis. Yang pertama adalah pandangan tentang proyeksi teks kepada level yang lebih tinggi. Menurut Halliday, sebuah teks selain dapat direalisasikan dalam level-level sistem lingual yang lebih rendah, seperti sistem leksikogramatis dan fonologis, juga merupakan realisasi dari level yang lebih tinggi dari interpretasi, kesastraan, sosiologis, psikoanalitis, dan sebagainya yang dimiliki oleh teks itu. Dengan demikian, menganalisis kata, frasa, kalimat, dan teks yang dihasilkan oleh seorang tokoh dapat mengungkap persoalan-persoalan yang lebih besar dan mendasar. Misalnya, perjuangan menaturalisasikan ideologi tertentu. Jejak pandangan Halliday itu dapat dilacak pada pandangan Van Dijk tentang hakikat wacana sebagai gejala dari persoalan yang lebih besar. Menurut Van Dijk, fitur-fitur wacana hanyalah menjadi gejala dari persoalan-persoalan yang lebih besar seperti ketidakadilan, perbedaan kelas, gender, rasisme, kekuasaan, dan dominasi yang melibatkan lebih dari hanya sekedar teks dan tuturan. Yang kedua adalah pandangan tentang wacana sebagai tindakan. Halliday berpandangan bahwa linguistik pada hakikatnya adalah bentuk tindakan dan secara lebih spesifik sebagai sebuah bentuk tindak politis. Mengkaji tindak berbahasa. Pandangan Halliday itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu keterlibatan aktifnya dalam penelitian linguistik. Kedua, keterlibatan aktifnya dalam gerakan politik dari ketika menjadi mahasiswa pada awal tahun 1950-an. Wacana adalah bentuk interaksi. Wacana tidak ditempatkan dalam ruang yang tertutup dan internal. Hal itu mengandung dua implikasi. Yang pertama, wacana dipandang sebagai suatu yang bertujuan, apakah untuk memengaruhi, membujuk, menyanggah, mempersuasif. Seseorang yang berbicara atau menulis selalu mempunyai tujuan, besar atau kecil. Yang kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. Tidak ada wacana yang lahir tanpa disadari sepenuhnya oleh penutur atau pembicaranya. Yang ketiga adalah memproduksi dan interpretasi wacana. Dalam pandangan Halliday, teks selalu dilingkupi oleh dua konteks, yakni konteks situasi dan konteks budaya. Hal itu berarti
bahwa teks akan selalu menyatu dengan konteksnya, baik dalam pembentukannya maupun dalam proses pemahamannya. Selanjutnya, dalam paradigma kritis, wacana diproduksi, dimengerti, dan ditafsirkan dalam konteks tertentu. Wacana adalah teks dalam konteks. Titik perhatian analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Bahasa selalu berada dalam konteks. Tidak ada tindakan komunikasi tanpa partisipan, antar teks, situasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, dalam analisis wacana kritis, kajian wacana tidak dipahami semata-mata sebagai kajian bahasa. Analisis wacana kritis memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Hasilnya bukan hanya untuk memperoleh gambaran dari aspek kebahasaan, melainkan menghubungkannya dengan konteks. Hal itu berarti bahwa bahasa itu dipergunakan untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Pandangan Halliday tentang konteks dapat dilacak pada pokok pikiran bahwa wacana adalah produk historis. Dalam paradigma kritis, wacana ditempatkan dalam konteks kesejarahan tertentu. Wacana selalu berada pada ruang waktu tertentu dan akan selalu berhubungan dengan waktu yang lainnya. Selanjutnya, pandangan Halliday juga dapat dilacak pada pokok pikiran bahwa wacana hakikatnya adalah pertarungan kekuasaan. Dalam paradigma kritis, setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Selanjutnya, pandangan Halliday juga dapat dilacak pada pokok pikiran bahwa wacana hakikatnya adalah praktik ideologi. Dalam pandangan kritis, wacana dipandang sebagai praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Ideologi yang berada di balik penghasil teksnya akan selalu mewarnai bentuk wacana tertentu. Penghasil teks yang berideologi liberalisme atau sosialisme tentu akan menghasilkan wacana yang memiliki karakter sendiri-sendiri. Dua catatan penting berkenaan dengan ideologi dalam wacana. Yang pertama, ideologi secara intern bersifat sosial, tidak personal atau individu. Ideologi selalu membutuhkan anggota kelompok, komunitas, atau masyarakat yang mematuhi dan memperjuangkan ideologi itu. Yang kedua, ideologi digunakan secara internal di antara anggota kelompok atau komunitas. Ideologi selalu menyediakan jawaban tentang identitas kelompok. Dengan demikian, analisis wacana tidak bisa lagi menempatkan bahasa dalam sistem tertutup, tetapi harus menempatkannya dalam konteks. Analisisnya akan selalu mengungkap bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada berperan dalam membentuk wacana. Yang keempat adalah pandangan tentang hubungan dialektis antara struktur mikro dan makro. Halliday berpendapat bahwa bahasa sangat terkait dengan satu segi yang penting dalam pengalaman manusia, yakni segi struktur sosial. Secara tegas, Halliday merumuskan bahwa bahasa adalah produk proses sosial. Pandangan Halliday itu semakin diperjelas dan dieksplisitkan oleh Verkloek, yaitu pandangannya tentang hubungan timbal balik antara struktur mikro, yakni teks, dan struktur makro, yakni aspek sosial dan budaya yang bersifat determinatif. Pendekatan kritis memiliki dasar teoritis dalam memandang hubungan timbal balik
antara peristiwa mikro atau tindak verbal dan struktur-struktur makro yang mengondisikan dan menghasilkan peristiwa mikro itu. Pendekatan kritis menolak penghalang yang kaku antara kajian mikro atau tempat kajian wacana merupakan bagian di dalamnya, dan kajian makro. Berikut asumsi-asumsi yang menjadi dasar dibagainya pendekatan kritis dalam analisis wacana adalah: yang pertama, interaksi verbal sebagai modus aksi sosial dan seperti modus aksi sosial lainnya mempersyaratkan rantangan struktur yang direfleksikan dalam dasar pengetahuan yang meliputi struktur sosial, tipe-tipe situasi, kode-kode bahasa, norma-norma pengguna bahasa. Yang kedua, struktur-struktur itu tidak hanya dipersyarati oleh aksi dan memerlukan kondisi untuk aksi, tetapi juga memproduksi aksi atau aksi memproduksi struktur yang dalam istilah Giddens disebut dengan dualitas struktur, yakni adanya saling pengaruh antara aktor dan struktur itu. Dan yang terakhir, pandangan tentang kajian bahasa hakikatnya adalah kajian terhadap trilogi teks konteks, situasi konteks budaya yang saling terkait. Halliday mengemukakan bahwa teks itu dilingkupi konteks situasi dan konteks budaya. Mengkaji bahasa secara fungsional pada hakikatnya mengkaji 3 aspek yang saling terkait, yakni teks, konteks situasi, dan konteks budaya. Pandangan Halliday tersebut semakin dieksplisitkan oleh Verklock dalam memandang wacana dan analisis wacana. Wacana dalam pandangan Verklock harus dilihat secara simultan sebagai 3 serangka yang dialogis, yaitu yang pertama, teks-teks bahasa, yang kedua, praksis kewacanaan, yang ketiga, praksis sosiokultural. Ketiga unsur itu menurut Verklock disebut dengan dimensi wacana. Menganalisis wacana secara kritis hakikatnya adalah menganalisis 3 dimensi wacana tersebut secara integral. Ketiga dimensi itu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.